adopsi di akhir zaman ini. Haleluya. Dan kita bersyukur oleh kasih kemurahan-Nya yang sudah menolong kita sampai dengan saat ini dan yang sudah memberkati senantiasa dengan berkat-berkat firman-Nya yang Dia curahkan, yang Dia janjikan di akhir zaman, sehingga umat-Nya, mempelai wanita, tidak kekurangan suatu apapun yang baik, yang berasal dari Tuhan, yang dinyatakan, dicurahkan dari tahta kasih karunia-Nya. Haleluya. Dan kita bersyukur oleh kemurahan-Nya yang sudah membimbing kita sampai dengan saat hari ini. Tuhan berkati semuanya, baik yang di Jawa, baik yang di Sumatera ini, baik di Nias, baik di Kalimantan, baik di Malaysia, baik di Singapura, di Lampung, dan di tempat-tempat yang lain. Tuhan berkati saudara-saudariku semuanya, baik di Medan dan sekitarnya. Puji nama Tuhan, kita bersyukur oleh kasih kemurahan-Nya yang sudah menolong kita, baik di Dumai, Tuhan berkati juga, haleluya. Baik di Air Molek juga, Tuhan berkati semuanya, di Pergambiran. Dan kita sudah mengakhiri akan pembahasan tentang apakah ini tanda kesudahan itu tuan-tuan? Dan tadi malam kita oleh pengilhaman Tuhan, saya ingin sampaikan lagi tentang misteri di balik sunyi senyap tersebut, di mana Tuhan Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang tahu. Dan kemudian di Wahyu 10, suara dari surga berkata, jangan tulis apa yang kamu dengar, yang diucapkan oleh ketujuh guru itu. Dan kemudian di Wahyu 8 ayat 1 dikatakan sunyi senyap di surga selama setengah jam. Dan semuanya adalah menunjuk yang sama, yaitu adalah meterai ketujuh itu sendiri. Dan misteri meterai ketujuh itu adalah ketujuh guru itu, di mana ketujuh guru harus dikumandangkan dan ketujuh malaikat yang memegang akan ketujuh guru. Jadi jika ketujuh malaikat tidak menampakkan diri di zaman ini, maka ketujuh guru juga tidak akan berkumandang. Dan tampilnya ketujuh malaikat itu yang adalah ketujuh manifestasi Roh Kudus, atau tepatnya satu roh itu sendiri di dalam rupa malaikat-malaikat, menampakkan diri dan menyatakan dirinya di zaman ini, yang mana kita tahu hanya Bapa yang tahu. Matius 24 ayat 36. Anak tidak, para malaikat tidak, hanya Bapa yang tahu. Itu sebabnya ketujuh malaikat memegang ketujuh guru, dan ketujuh guru memegang misteri meterai ketujuh, yaitu sunyi senyap selama setengah jam di surga. Dan sunyi senyap selama setengah jam di surga adalah Matius 24, tidak ada seorang pun yang tahu. Jangan tulis Yohanes, dan itu adalah misteri kedatangan Tuhan yang kedua. Itulah sebabnya Desember tanggal 22, 1962, penglihatan itu memperlihatkan bagaimana ketujuh malaikat itu menampakkan dirinya kepada Nabi, dan Nabi melalui penglihatan tahun 1957, ketika pagar rumahnya digeser untuk pelebaran jalan, maka itu tanda bahwa dia dan keluarganya harus pindah ke Arizona, ke Tucson, ke barat. Tujuannya adalah untuk bertemu dengan ketujuh malaikat. Dan ketika ketujuh malaikat di dalam penglihatan itu tampil dan Nabi diangkat naik ke dalam kumpulan ketujuh malaikat, terjadi sebuah ledakan yang besar di dalam penglihatan tersebut. Dan seperti yang ada di dalam penglihatan, demikianlah terjadi di bulan Februari secara realitanya, ketika ketujuh malaikat menampakkan diri di gunung sana, di Arizona,
Dan terjadi ledakan, menggoncangkan area tersebut, wilayah tersebut. Dan di situ kawan-kawan Brother Branham juga turut menyaksikan peristiwa itu. Terjadi ledakan besar. Dan Brother Branham mengatakan di situ 7 guru digenapkan. Dan 7 guru memegang misteri surga sunyi senyap. Yaitu adalah misteri meterai ke-7, yaitu adalah misteri kedatangan Tuhan yang kedua. Haleluya. Maka dengan demikian, pertemuan antara 7 malaikat sorga yang adalah Roh Kudus dalam rupa malaikat dan bertemu dengan nabi malaikat bumi, maka pesan dinyatakan. Dan pesan adalah seruan 1 Tesalonika 4 ayat 16. Dan mengikuti seruan adalah suara penghulu malaikat. Mengikuti suara penghulu malaikat adalah sangkakala Allah, dan yang mati di dalam Kristus akan dibangkitkan terlebih dahulu, maka yang hidup, yang tersisa, yang masih tinggal akan diubahkan dalam sekejap. Dan diubahkan dan menyatu bersama-sama dan bertemu dengan Yesus Kristus di awan-awan. Dan itulah berbicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Dan dengan demikian saudara bisa melihat kronologi, urutan peristiwa, dan penyingkapan misteri itu, sehingga kemudian meterai 1 dibuat jelas, yaitulah penunggang putih. Meterai 2 dibuat jelas melalui khotbah nabinya di bulan Maret, yang adalah Lucifer sendiri, setan yang berubah tunggangan. Dari putih menjadi merah, memegang pedang, mengambil damai dari bumi, dan dia menunggang kuda merah, berbicara tentang darah, menumpahkan darah, bicara tentang perang, politik, dan kemudian dari merah menjadi penunggang kuda hitam, berbicara tentang perekonomian, karena dia memegang neraca, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar. Tapi jangan rusakkan minyak dan anggur tersebut. Haleluya. Dan di situ kita bisa melihat bagaimana kekuatan daripada penunggang kuda hitam yang adalah bicara tentang perekonomian, berbicara tentang roh-roh jahat. Dan kemudian dari tunggangannya yang ketiga, yaitu hitam, menjadi tunggangan yang keempat, meterai keempat, yaitu adalah kuda pucat, yang adalah gabungan dari ketiga warna yang sebelumnya. Kuda pucat adalah gabungan dari 3 kekuatan, putih, merah, hitam, yaitu adalah gerejawi, kemudian politik, dan kuasa jahat atau roh-roh jahat. Dan disitulah kekuatan ini menyatu sepenuhnya, karena kita hidup di zamannya penyatuan. Dan penunggang kuda pucat diberi nama maut, dan neraka mengikutinya. Dan semuanya ini berlangsung di zaman kita semenjak ke-7 guru dikumandangkan di atas gunung sana. Terjadi ledakan, guru terdengar, dan di Wahyu 6 ketika anak domba membuka meterai yang pertama, guru terdengar. Haleluya. Dan itulah menunjukkan bahwa guru terdengar yang dulunya dilarang ditulis, sekarang dikumandangkan. Artinya adalah ada seorang nabi yang menangkap misteri tersebut dan mengumandangkan pesannya, yaitu adalah Brother Branham, malaikat yang ke-7. Maka misteri kedatangan Tuhan mulai dibentangkan. Dan meterai ke-7 sendiri sudah dinyatakan, sudah diperlihatkan di dalam pralambang dan bayangan-bayangan yang ada di perjanjian lama. Haleluya. Sehingga dengan demikian Anda bisa oleh Roh Kudus terus diajar untuk bisa melihat Kristus di perjanjian lama, dan itu adalah meterai ke-7 itu sendiri. Itulah sebabnya Alkitab kita dimulai dengan meterai ke-7. Jadilah terang. Haleluya.
Roh Allah melayang-layang. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi yang gelap dan yang kosong, yang tidak berbentuk. Dan kemudian jadilah terang. Dan kemudian benih-benih yang sudah ditaburkan itu menjadi hidup. Amin. Tidakkah Anda melihat kesamaan di situ? Benih-benih firman ditaburkan melalui pelayanan malaikat yang ketujuh. Amin. Dan itu di bawah hujan awal. Hujan awal atau moreh, hujan maureh bahasa Ibraninya, yang artinya adalah hujan awal, yang artinya adalah pengajaran. Hujan pengajaran. Dan itu adalah menaburkan benih. Dan jika benih firman yang ditaburkan, makanya firman mempelai wanita yang dihasilkan. Dan ada 3 penabur. Haleluya. Yaitu adalah Billy Graham menaburkan benih organisasi, kemudian Oral Robert menaburkan benih denominasi, dan William Branham menaburkan benih firman Tuhan yang diucapkan adalah benih yang asli. Haleluya. Itulah sebabnya dia menaburkan firman Tuhan, dia berkhotbah mulai dari benih ular sampai terus dia khotbahkan yang berikutnya kealahan, baptisan air, baptisan Roh Kudus tanpa sensasi, nama-nama yang bersifat menghujat dan seterusnya dan sampai dengan khotbah pengajaran tentang utusan di akhir zaman. Yang tidak lain adalah Nabi Elia, malaikat ketujuh, dan sesudah firman itu diajarkan semuanya, haleluya, dan itu adalah tulisan yang di sebelah dalam, firman yang tertulis, maka yang berikutnya yang tertinggal adalah berkumandangnya ketujuh guru, yaitu adalah firman yang tak tertulis, bahkan tidak terdapat di dalam Alkitab. Itulah batu granit putih tersebut yang tidak tertulis apa-apa dan yang tidak pernah mendapatkan sinar cahaya. Amin. Maka ketika yang tertinggal, yang tersisa ini 7 guru dikumandangkan 1963, maka seruan pesan dinyatakan. Haleluya. Kristus sendiri harus menampakkan dirinya di sorga. Ingat, ketujuh malaikat memegang ketujuh guru memegang rahasia kenapa sorga sunyi senyap. Makanya ketujuh malaikat menampakkan dirinya kepada nabi, dan sesudah mereka 7 malaikat menampakkan diri kepada nabi di Arizona sana, di gunung sana, dan kemudian ketujuh malaikat naik ke angkasa membentuk awan tersebut. Yang tingginya 27 mil, lebarnya 33 mil, dan kemudian difoto, dipotret dari berbagai tempat yang berbeda, sekitar 30 kota yang berbeda di seluruh wilayah Amerika Serikat pada hari itu mengambil foto tersebut. Mereka semua adalah fotografer profesional, bukan amatiran. Karena untuk menjangkau objek yang tingginya 27 mil, Anda harus punya kamera dan lensa yang spesial. Itu sebabnya mereka lah fotografer profesional. Dan kemudian hasil jepretan mereka ditayangkan di majalah-majalah internasional. Salah satunya adalah majalah Life. Ya kan? Dan Brother Branham menunjuk peristiwa itu, tapi butuh malaikat Tuhan untuk memberitahukan kepada nabi langsung, supaya nabi melihat foto ini siapa, bukan apa. Karena kalau apa hanya awan, tapi siapa. Amin. Berarti menunjuk oknum. Itu bukan sekedar awan, tapi itu adalah menunjuk oknum. Dan awan itu dan foto diputar ke sebelah kanan, dan Brother Branham mengatakan butuh pewahyuan Tuhan.
untuk Anda melihat foto ini dari sudut yang benar. Dan sesudah diputar ke sebelah kanan oleh pewahyuan ilahi, dan Brother Branham bisa menerangkan bahwa awan ini tidak lain adalah Yesus Kristus, Sang Anak itu sendiri. Haleluya, Sang Anak itu sendiri. Puji nama Tuhan, karena dijanjikan bahwa anak manusia, amin, dijanjikan bahwa Sang Anak, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah, akan datang yang kedua. Amin. Sehingga didahului dengan 7 malaikat, dan kemudian 7 malaikat tidak lain adalah Roh Kudus sendiri dalam rupa malaikat-malaikat, dan yang berikutnya adalah tampillah Sang Anak. Karena penghakiman sudah diserahkan Bapa kepada Anak. Jadi dengan tampaknya Yesus di angkasa itu, dia sedang memandang ke bumi, memandang kepada mempelai wanitanya, memberikan pengampunan kepada saudara dan saya, sebagai penyamun di sebelah kanan di salib itu, dosamu diampuni, kamu dibenarkan, kamu tidak pernah berdosa dari sejak mulanya. Haleluya. Dan Brother Branham mengkhotbahkan itu di judul khotbah di tahun 1963-65 kalau tidak salah, yang judulnya adalah Pardon, diampuni. Haleluya. Amin. Anda diampuni, saya diampuni, mempelai wanitanya diampuni, dan dibenarkan di khotbah tahun 1965. Anda dibenarkan, tidak pernah berdosa dari sejak mulanya. Oh, haleluya. Dan itu diucapkan di tahun 1965. Amin. Haleluya. Dia menyelamatkan saudara dan saya, menebus saudara dan saya, dia memandang saudara dan saya, menyelamatkan kita sebagai orang yang berdosa, tapi dia jugalah hakim yang agung. Keputusan tertinggi di tangan sang hakim ini, otoritas tertinggi. Dia harus tampil, hakim harus tampil sebelum penghakiman dinyatakan. Sebab penghakiman dinyatakan sesudah hakim mengadakan sidang dan hakim mengetuk palu bagi terdakwa yang dinyatakan bersalah. Bersalah kenapa? Karena sudah menolak Nabi dan pesannya. Ketika pesan-pesan firman Tuhan di bawah hujan awal sudah ditaburkan, tetapi gereja-gereja denominasi menolak, Amerika menolak. Makanya Amerika sudah berada di bawah penghukuman Tuhan. Amin. Tetapi penghukuman untuk Amerika baru dinyatakan permulaannya. Harus tampil dulu hakim awan tersebut. Amin. Yang tidak lain adalah Yesus Kristus sendiri. Amin. Dan itulah pesan. Amin. Dan kemudian di gunung yang sama itu di tahun 1964, di hari Jumat Agung, Roh Kudus turun lagi melawat nabinya, dan dari mulut nabinya mengucapkan 4 kata. Penghakiman melanda Alaska. Alaska dihakimi pantai barat. Ada 4 kata di situ diucapkan. Dan 2 hari kemudian Alaska digoncang gempa 9,2 skala Richter, peringkat nomor 2 di seluruh dunia, dan menghasilkan tsunami. Dan Brother Branham mengatakan itu baru permulaan penghakiman. Haleluya. Amerika sudah berada di bawah penghakiman, tetapi Indonesia belum pada waktu itu. Karena Indonesia belum dilawat pesan. Amin. Maka Roh Kudus pada tahun yang lampau melawat Indonesia dengan sebuah pesan. Dan dari Indonesia tampillah orang-orang yang kepada siapa? Awan Yesus Kristus. Haleluya. Dia yang menghakimi kita. Dia juga yang mengampuni kita. Dia yang menebus kita, sehingga tampillah orang-orang yang ditebus di Indonesia. Dan kemudian pesan diteruskan terus dan terus dari Sabang sampai Merauke. Dan tiba waktunya negeri ini pun akan seperti Amerika Serikat, menolak pesan. Amin. Jadi penghakiman permulaan diawali di Amerika, karena Amerika mewakili bangsa-bangsa sudah menolak.
terlebih dahulu, karena Amerika seperti Israel dulunya. Maka penghakiman awal dimulai di Amerika Serikat. Maka sekarang Anda bisa melihat penghakiman akan terus dan terus melanda seluruh dunia sampai penghakiman global dinyatakan. Cawan-cawan murka atas seluruh bumi ini. Haleluya. Bukan lagi dengan air bah, tetapi api sudah disiapkan. Seperti Rasul Petrus katakan. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Dan bumi akan digoncang dengan sakit bersalin yang ketiga. Yang tidak lain adalah perang dunia ketiga. Yang tidak lain adalah celaka yang ketiga. Yang tidak lain adalah perang Harmagedon. Dan setelah bumi mengalami goncangannya, sakit bersalinnya yang ketiga adalah untuk melahirkan kerajaan 1000 tahun. Milenium, di mana mereka yang menang di setiap zaman. Haleluya, bersama dengan orang-orang kudus di perjanjian lama. Mereka akan memerintah di kerajaan 1000 tahun. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sehingga saudara bisa melihat di sini. Ini adalah pesan yang tidak lainlah Kristus sendiri. Dan hujan tidak akan turun seperti yang dijanjikan, yaitu hujan akhir, sesudah hujan awal, yaitu adalah menabur benih, menabur firman, hujan pengajaran, dan selesai di tahun 1962, maka yang berikutnya adalah hujan akhir. Dan hujan tidak akan turun kalau awan tidak berkumpul. Amin. Itulah sebabnya awan harus memperlihatkan dirinya terlebih dahulu. 28 Februari 1963. Untuk menjadi tanda hujan segera datang. Amen. Haleluya. Dan sekarang, apakah Anda hidup di tahun 63, 65? Tidak, saya hidup di tahun 2020. Apakah Roh Kudus sudah tercurah? Ya jelas Roh Kudus tercurah. Amin. Karena dia sendiri yang memberitahukan nabinya, dia sendiri yang membuktikan bahwa dirinya ada di bumi melalui pelayanan nabinya, dan sekarang dari nabi, Roh yang sama itu harus diam di dalam mempelai wanita. Aku akan melintas jalan ini lagi. Bernubuatlah lagi. Haleluya. Dan Sarah harus mengandung, harus sakit bersalin, harus melahirkan anak janji di pertemuan di udara. Menggenapkan 1 Tesalonika 4. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan hujan akhir adalah Roh Kudus sendiri yang mencurahkan dirinya seperti dulunya di loteng Yerusalem. Roh Kudus tercurah kepada setiap orang-orang yang nama-namanya ada di dalam kitab kehidupan anak domba Allah. Roh Kudus hujan akhir adalah untuk mematangkan saudara dan saya. Itulah sebabnya Brother Branham memberikan nasihat, berjemurlah di bawah panas teriknya sang anak. Amen. Supaya yang hijau-hijau, yang masih muda itu menjadi kekuning-kuningan. Anda menjadi matang. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saya harap saudara bisa melihat dan mengerti kronologi ini. Amin. Sehingga ketika saudara mengerti dan bisa melihat urutan-urutannya, bagaimana Roh Allah bekerja di dalam diri nabinya dan sekarang di dalam diri mempelai wanita, dari Elia ke Elisa, dari Musa ke Yosua, amin. Dari anak manusia ke gereja, puji nama Tuhan. Maka itu akan sangat menolong saudara ketika kemudian meterai ketujuh dikhotbahkan, diambil dari bayangan dan pralambang yang ada di perjanjian lama maupun yang ada di perjanjian baru. Anda akan bisa melihat meterai ketujuh di dalam pelayanan Nuh, Anda bisa melihat meterai ketujuh di dalam pelayanan Musa, Anda melihat pelayanan meterai ketujuh di dalam pelayanan Yosua, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Anda melihat meterai ketujuh di dalam kehidupan Ayub, Anda melihat meterai ketujuh di dalam pelayanan Mika, 1 Raja-Raja 22, amin. Glory. Dan kemudian dihubungkan dengan peristiwa-peristiwa modern di zaman ini. Amin. Sehingga saudara akan melihat dengan sangat clear dan jelas. Anda bisa melihat meterai ketujuh di dalam pelayanan Gideon, ya kan?
Haleluya. Mau berapa banyak lagi saya sebutkan? Ketujuh malaikat memegang ketujuh guru memegang sorga sunyi senyap selama setengah jam. Dan tidak ada seorang pun yang tahu jam dan saatnya. Karena itulah berbicara misteri kedatangan Tuhan. Karena Romeo hanya datang pada Juliet. Amin. Tuhan hanya datang kepada mempelai wanitanya. Dan misteri ini hanya disingkapkan kepada mempelai wanita yang tidak berdenominasi. Dan sesudah benih-benih ditaburkan, hujan awal kemudian bergerak menjadi hujan akhir. Amin. Maka apa yang berlangsung? Penyatuan, penunggang kuda pucat. Meterai yang keempat, penyatuan. Amin. Itulah sebabnya Brother Branham mengkhotbahkan di tahun 1963 tanda waktu penyatuan. Segala sesuatunya harus menyatu. Sebab mempelai wanita tidak lagi terserak, tercerai-berai di dalam sistem denominasi organisasi. Amin. Sebab pesan pembebasan sudah turun. 1963. Haleluya. Adalah untuk berteriak menggenapkan Wahyu 18. Haleluya. Keluarlah engkau dari nama-nama yang bersifat menghujat. Amin. Dan khotbah nama-nama yang bersifat menghujat dikhotbahkan tahun, siapa yang tahu? Angkat tangan. Tahun, khotbah yang berjudul nama-nama yang bersifat menghujat dikhotbahkan tahun, siapa yang tahu? Angkat tangan. Tahun, dari sekian banyak. Ketika saya memberikan sebuah pertanyaan mendadak, sudah kalang kabut dan panik semuanya. Nama-nama yang bersifat menghujat dikhotbahkan tahun, angkat tangan yang tahu. Wow, kisaran bisa tahu, Mbak Barita tahu. Tahun 1960, kasih jari. Kasih jari. 2. Oke, lulus Anda semuanya. Haleluya. Ya kan? Karena mempelai wanita masih tercerai-berai di dalam perbudakan Babel. Sehingga pesan datang adalah untuk berteriak menggenapkan Wahyu 18. Keluarlah kamu daripada Babel, misteri Babel. Dan sesudah mempelai wanita keluar, maka mempelai wanita dibawa pulang kembali ke Yerusalem, disatukan di tempat menyembah yang telah disediakan Tuhan. Amin. Kapan khotbah itu dikhotbahkan oleh Brother Branham? 1960. Tempat yang dipilih untuk menyembah. Tempat menyembah yang telah disediakan Allah. 1965. Amin. 1965 juga 2 kali dikhotbahkan. Dan di situ aku meletakkan namaku di tempat yang sudah kupilih. Masih ingat nggak? Ya. Khotbah itu tidak dikhotbahkan di tahun sebelum 1963. Lihat, dari judul-judul khotbah Brother Branham Anda bisa mengetahui yang mana era hujan awal, yang mana era hujan akhir. Haleluya. Dan sesudah Israel dikeluarkan dari Babel, maka mereka semua menyatu di bawah pelayanan Zerubabel. Dengan 2 nabinya, Hagai dan Zakaria. Dengan imam besar Yosadak. Amin. Zerubabel dari suku Yehuda, dia adalah raja. Terpujilah nama Tuhan. Dengan pengajarnya, yaitu adalah imamnya, pengajarnya, yaitulah Ezra dan Nehemia. Masih ingat? Pelajaran tentang 2 kitab itu, Ezra dan Nehemia, dan mereka membangun kembali Yerusalem. Haleluya. Dan oleh pesan Anda dikeluarkan dari Wahyu 17, oleh teriakan Wahyu 18, untuk dibawa masuk ke Wahyu 19. Pernikahan anak domba telah tiba, dan istri anak domba sudah bersiap sedia.
Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Apakah anak domba akan menikah dengan istrinya di Babel? Tidak. Harus dilepaskan, dikeluarkan dari Babel. Dan apa yang melepaskan mempelai wanita dari Babel? Pesan, seruan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan secara zaman sudah berlangsung. Sekarang dengan konsep yang sama Anda turunkan untuk level individu Anda. Haleluya. Secara individu Anda sudah dikeluarkan dari misteri Babel. Tubuh jasmani Anda tidak lagi didenominasi dan organisasi. Anda dibaptis air di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama seperti Israel dibaptis air, menyeberang Laut Merah Teberau di bawah pimpinan Musa. Bisa nangkap? Haleluya. Dan kemudian Anda bertumbuh di dalamnya. Terpujilah nama Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Saya harap Anda mengerti. Dan kemudian kita menyeberang sungai Yordan kita. Untuk menduduki tanah warisan kita. Itulah anak-anak yang diadopsi. Itulah anak-anak yang matang. Dan ingat, apakah sesudah Anda menyeberang sungai Yordan, merubuhkan tembok Yeriko, dan kemudian Anda berperang melawan, mengusir akan 7 bangsa asing yang tinggal di Kanaan itu, apakah Anda rileks, santai, angkat kaki, tenang-tenang saja? Tidak. Sesudah Anda menyeberang sungai Yordan, apa yang dihasilkan? Sesudah Anda merubuhkan tembok Yeriko, apa yang dikerjakan? Berperang. Amin. Sesudah Anda dilahirkan kembali, apa yang terjadi berikutnya? Perang untuk menduduki tanah warisan. Haleluya. Sehingga Anda bisa melihat gambar piramida itu menjadi semakin clear dan jelas. Panglima besar itu menyeberang sungai Yordan adalah berbicara tentang meterai-meterai disingkapkan. Panglima besar itu tidak lain adalah meterai ketujuh itu sendiri. Amin. Sehingga Anda bisa melihat ketujuh guru tidak dituliskan di Alkitab, tapi yang terbentang di dalam pralambang dan bayangan di perjanjian lama. Oh, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Sehingga di situ menghasilkan Rahab. Amin. Dan Rahab menikah dengan Salmon. Terpujilah nama Tuhan. Dan menghasilkan Kristus, Boas, dan kemudian Kristus. Haleluya. Dari suku Yehuda. Puji nama Tuhan. Itulah hujan awal dan itulah hujan akhir. Karena hujan itu adalah Roh Kudus sendiri. Dan dijanjikan di Yoel pasal 2. Mari kita baca di Yoel pasal 2. Nanti saya akan bagikan kutipan-kutipannya dan saya minta saudara-saudariku untuk menerjemahkan dan dibagikan. Di Yoel 2, Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah. Bergembiralah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu. Di dalam Tuhan Allahmu. Anda dan saya harus bersukacita di dalam Tuhan. Bukan di dalam penafsiran pribadi. Bukan di dalam pewahyuan yang salah. Bukan di dalam denominasi. Bukan di dalam dunia. Tapi di dalam Tuhan Allahmu. Sebab telah diberikannya kepadamu hujan awal. Yoel 2 ayat 23. Karena telah diberikannya kepadamu hujan awal dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan. Haleluya, perhatikan. Kepadamu hujan. Apakah hujan? Roh Kudus. Hujan awal dan hujan akhir di bulan yang pertama. Oh, terpujilah nama Tuhan. Di bulan yang pertama. Kita memulai siklus yang pertama lagi. Bulan yang pertama adalah Abib dan itu adalah Paskah. Jadi Tuhan menjanjikan
Hujan awal, hujan akhir diturunkan di musim yang sama. Di zaman akhir, hujan awal dan hujan akhir dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Dan yang dikerjakan oleh pelayanan malaikat yang ketujuh, yang pertama adalah hujan awal, menaburkan benih firman. Amin. Mengembalikan lagi semua yang terserak. Tentang benih ular, tentang baptisan air, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan sesudah semuanya itu ditaburkan, sesudah semuanya itu diselesaikan, maka yang tersisa, yang berikutnya adalah 7 guru berkumandang yang tidak tertulis di dalam kitab suci. Haleluya. Dan itulah hujan. Dan inilah zamannya ketika hujan awal dan hujan akhir dicurahkan bersama-sama. Sebab kita hidup di zamannya Yesus lagi sebagai anak huruf besar, anak manusia. Apa yang dulu dikerjakan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu di dalam pelayanan, penebusan, pembelian, amin. Maka firman Yesus yang sama di akhir zaman saat ini berada di dalam pelayanan, penebusan, pengklaiman. Dia mencurahkan Roh Kudus, bukti bahwa Tuhan mengklaim Anda. Tuhan menerima imanmu. Iman yang mana? Iman yang dulu sudah diberikan kepada orang-orang kudus, pertahankanlah iman itu. Yudas 1 ayat 3. Iman yang mana? Ketika anak manusia datang ke bumi, adakah ia mendapati iman di bumi? Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Itulah iman di mana Anda bisa kontak dengan yang supranatural, yaitu Tuhan Allah sendiri. Karena di dalam jiwa hanya ada satu, iman. Imanlah percaya, substansi. Di dalam jiwa hanya satu, iman atau keraguan-raguan. Tetapi di dalam benih firman anak Allah hanya ada satu, iman. Dan itulah yang dicari oleh Tuhan. Glory. Iman untuk percaya ketika Tuhan melawat umatnya pada hari Tuhan melawat umatnya dengan menyatakan hujan, yaitulah hujan awal dan hujan akhir, plus dengan kesembuhan ilahi dan malaikat Allah yang mengetahui pikiran dan hati manusia. Kesembuhan ilahi adalah tarikan 1, malaikat Allah adalah tarikan kedua, mengetahui pikiran dan hati manusia. Dan yang berikutnya adalah tarikan ketiga, pembukaan firman. Meterai-meterai dilepaskan, ketujuh guru mengumandangkan suaranya. Oh, terpujilah nama Tuhan. Anda tidak perlu harus mengerti dengan jelas, tapi Anda percaya. Percaya, maka pengertian akan dinyatakan step by step oleh Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan itulah yang dikatakan di Yoel 2. Dan kemudian di ayat 24 dan di ayat 25 Anda tahu, aku akan memulihkan. Janji Tuhan. Itu sebabnya Brother Branham mengkhotbahkan pemulihan pohon mempelai wanita. Khotbah Nabi tahun 1960, tunjukkan jari. 60, serentak, 1, 2, 3. Angkat tinggi-tinggi, 60, 3, 2, jangan ikut-ikutan saya. Saya sengaja menyalahkan diri saya untuk mengetes saudara dan saudari. Ya toh? Itulah sebabnya Anda melihat khotbah itu tahun 62. Haleluya. Puji Tuhan. Dan yang berikutnya mengikuti pemulihan adalah ayat 30 Yoel 2. Aku akan mencurahkan rohku dan diam di dalam kamu. Amin. Dan seterusnya dan seterusnya. Itulah hujan akhir untuk mematangkan mempelai wanita. Untuk menghasilkan sesuai dengan benih yang ditaburkan.
Haleluya. Dan kita bersyukur oleh kasih karunia Tuhan, bagaimana Brother Daniel sudah mengutarakan di dalam Telegram hal-hal yang dia lihat, yang dia rasakan sepanjang seri khotbah. Apakah ini tanda kesudahan itu, tuan-tuan? Haleluya. Dan seri ini dimulai tanggal 6 September dan berakhir tanggal 30 September. Dan yang saya sampaikan hari Rabu kemarin adalah bukan meringkas, tapi adalah untuk memperjelas apa yang selama ini sudah diajarkan ke jemaat ini. Haleluya. Dan saya berharap Anda betul-betul memahami hal tersebut dan belajar dan studi sehingga saudara akan mengerti dengan jelas oleh pertolongan Roh Kudus. Dan di bulan September ini banyak fenomena alam berlangsung. Tanggal 30 September terjadi nebula. Dan Badan 8 Indonesia yang memotret hal tersebut selama 4 jam 4 menit. Kemudian hari Rabu yang minggu lalu, pelangi muncul pada sore hari sebelum kami berangkat menuju ke gereja. Cukup besar. Kemudian hari Jumat muncullah bulan dan matahari di waktu siang. Ya, Bro? Mana Nehemia? Dan beberapa saudara-saudari kita melihatnya. Ya. Halo? Ya, bulan dan matahari. Ya. Pada waktu siang. Hari Senin itu. Ya. Hari Jumat? Ya, pelangi dan seperti itu. Bulan membentuk setengah dan seterusnya. Dan kita bersyukur oleh kasih kemurahan Tuhan, dan juga selama seri khotbah ini juga Tuhan izinkan kita berdoa untuk sakit penyakit, dan Tuhan tolong oleh bilur-bilurnya yang sakit disembuhkan. Dan juga kita berdoa untuk Sister Esther, dan hasil tes dan USG pada sore hari ini menunjukkan semuanya positif. Dan positif artinya bukan COVID. Positif artinya adalah kabar baik. Nanti saudara berpikir positif, waduh COVID ini, bukan. Positif artinya adalah kabar baik. Dan kalau Tuhan kendaki menurut perhitungan dokter, pertengahan bulan Oktober proses persalinan. Tetap bawa dalam doa, karena pada waktu kita berdoa di hari Sabtu itu, Tuhan nyatakan pengilhaman kepada 2 orang saudari kita, dan kemudian disampaikan ke saya, dan kemudian saya berikan pengumuman untuk semuanya berdoa bersama-sama. Dan saya mengajak sebagian yang bisa datang ke gereja, dan kita senang, kita bersyukur, kita tetap memiliki roh yang sama, yang bekerja di zaman-zaman yang lampau, oleh hujan awal dan hujan akhir, dia tetap Kristus yang sama kemarin, hari ini, dan selama-lamanya. Dan perlu saya ingatkan lagi, apakah mukjizat itu perlu, penting? Oh iya, karena mukjizat, penglihatan, menafsirkan mimpi, tanda-tanda heran dan mukjizat seperti yang terjadi di dalam pelayanan Brother Branham, Nabi kita, mengetahui pikiran dan hati manusia, dan seterusnya, 200.000 penglihatan, itu harus dimanifestasikan untuk membuktikan bahwa pesan ketujuh guru 1963 dan bahwa khotbah benih ular, kealahan bukan 3 pribadi tapi 1 Allah yang tunggal, baptisan air dalam nama Tuhan Yesus Kristus, khotbah Brother Branham tentang kenapa saya menentang organisasi yang keagamaan yang diorganisasikan, khotbah Brother Branham tentang tanda binatang 1954, khotbah Brother Branham untuk mengkoreksi akan penafsiran yang keliru dari gereja-gereja tentang kelahiran kembali pada tahun 1960, khotbah Brother Branham tahun 1960 tentang 7 zaman gereja, khotbah Nabi tentang 70 minggu Daniel dan 6 maksud lawatan
Gabriel kepada Daniel pada tahun 1961. Khotbah Nabi yang mengkhotbahkan seri apakah Roh Kudus. Khotbah Nabi seri adopsi. Khotbah Nabi seri Wahyu pasal 4 dan Wahyu pasal 5 tahun 1961 dan seterusnya adalah tanda heran, penglihatan, penafsiran mimpi, mukjizat, itu semua harus menyertai untuk membuktikan bahwa semua yang diajarkan oleh Nabi itu adalah datang dari Roh Allah. Dari Kristus sendiri. Dan bukti pembuktian yang berikutnya yang Tuhan nyatakan adalah dirinya sendiri turun dari sorga. Dan memperlihatkan kepada seluruh dunia dan dipotret menjadi awan misterius 28 Februari 1963. Haleluya. Dan bahkan sebelum peristiwa itu berlangsung, 3 bulan sebelumnya di timur, di Jeffersonville, di Tabernakel Branham, Brother Branham memberitahukan semuanya kepada jemaat. Haleluya, haleluya. Kenapa harus diberitahukan sebelum peristiwa aktualnya berlangsung? Ya, karena kalau peristiwa aktualnya berlangsung, kemudian Brother Branham menceritakan, orang akan ragu-ragu dengan pernyataannya. Jangan-jangan ini karangan-karangan William Branham. Ini bukan karangan seorang Branham. Dia adalah manusia yang jujur sebagai hamba Tuhan. Dia harus ceritakan semuanya. Bahkan mimpi-mimpi yang ditafsirkan tanpa si pemimpi memberitahu kepada William Branham. Saya ceritakan mimpi Anda. Oh, dan ini maknanya, ini penafsirannya, dan seterusnya. Dan kemudian penglihatan juga tentang seorang ibu yang disembuhkan. Yang mukanya gelap total diselubungi oleh selubung hitam. Dan Roh Kudus menyuruh seorang ibu yang di samping pasien ini, potret ibu ini. Dan Nabi mengucapkan, ada selubung hitam di kepala ibu. Oh, dan mata kamera mekanik memperlihatkan perkataan Nabi adalah ya dan amin. Dan kemudian Tuhan berkata kepada nabinya, ibu disembuhkan dan selubung gelap di kepalanya lenyap. Oh, terpujilah nama Tuhan. Apakah itu? Pembuktian bahwa ini adalah Tuhan sedang melawat umatnya dengan mengutus seorang nabi. Tapi sekarang Tuhan sedang melawat Anda dan saya sesudah nabi menyelesaikan pelayanannya. Haleluya. Hujan akhir di sini. Terpujilah nama Tuhan. Saya berikan kesempatan pada saudara-saudari untuk bisa berbagi. Terpujilah nama Tuhan. Silahkan nikmati hidangan masing-masing. Ya, silakan siapa yang mau menyampaikan sesuatu langsung saja buka mic-nya. Tuhan berkati juga Pastor Pak Pahan dan Pastor Yohanes Manjunta dari 50 yang juga ikut bersama-sama dengan kita di Zoom ini. Ya. Ya. Ya, Brother Rinto. Haleluya. Shalom. Tuhan berkati kita semua, saudara-saudariku yang ikut Zoom Fellowship pada saat malam hari ini. Kita bersyukur apa yang sudah Tuhan nyatakan kepada kita lewat penyingkapan di mana Tuhan turun di zaman ini untuk menyingkapkan dirinya yang berabad-abad lamanya termeterai, dibiarkan, dan para nabi menanti hari-hari yang mulia itu untuk melihat
kedatangan Tuhan di zaman ini. Dan beberapa minggu dan hampir 1 bulan ini kita belajar tentang apakah ini tanda dari kesudahan itu tuan-tuan. Dan kita bersyukur melihat bagaimana Roh Kudus bergerak melalui hamba-Nya. Apalagi di hari-hari terakhir seperti hari Rabu semalam, bagaimana Tuhan bekerja dan kita bisa melihat bagaimana hamba-Nya menerangkan secara detail dari awal terus kita ikuti. Kadang saya melihat begitu dahsyatnya, begitu luar biasanya. Pernah saya berdoa dalam hati saya, Tuhan berikanlah separuh saja pengertian seperti hamba-Mu dalam hati saya, seperti itu. Kalau saudara melihat bagaimana hamba-Nya menerangkan hal-hal yang luar biasa ini, kita tahu bahwa itu bukan karena kekuatan, tapi oleh pengilhaman dari Roh Kudus. Dan ini karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk mendidik kita, mengajar kita apa yang sudah Tuhan nyatakan lewat karunia ini. Apa dampak yang harus kita dapatkan setelah Tuhan melalui hamba-Nya menyingkapkan, menerangkan hal-hal yang akan datang, yang akan kita hadapi. Peristiwa-peristiwa modern yang sudah dibuat nyata di zaman kita ini. Dan ini bukan kekuatan manusia. Dan kita melihat bagaimana Roh Kudus bergerak di zaman ini. Karena kita lihat di sekeliling kita juga bagaimana setan dengan kekuatannya untuk menekan, mempelai wanita. Tapi kita bersyukur, kita sudah diberi makan oleh firman Tuhan untuk bisa menghadapi semuanya itu. Karena kita percaya bahwa Tuhan tahu bagaimana peristiwa yang akan kita hadapi di akhir zaman ini, sehingga Dia sendiri turun dari sorga, membentangkan misteri-misteri, hal-hal apa yang akan terjadi dan bagaimana kita mempersiapkan diri bagaimana kasih karunia pengangkatan yang mulia ini. Haleluya, kita bersyukur dan kita bisa melihat bagaimana juga Nabi merindukan bagaimana pesan di mana saat malaikat datang di tahun 1933 bahwa pesanmu, dan Nabi menunggu dengan sabar pesan yang malaikat itu nyatakan yang akan datang menemui dia. Dan sampai hampir 30 tahun Nabi menanti dan menunggu, dan di sepanjang penantiannya kalau kita pelajari banyak tantangan, banyak peristiwa-peristiwa yang Nabi jalani. Tapi kalau kita belajar, itulah bahwa Tuhan sudah mempredestinasi nabinya, bahwa tidak ada orang yang bisa menggantikan dia. Kita melihat bagaimana di tahun 37, padahal malaikat itu di waktu siang pada waktu pembaptisan di Sungai Ohio tahun 33, tapi banjir bandang tahun 37 yang istri dan anaknya meninggal dan membuat sampai Nabi harus frustrasi, mau bunuh diri dan lain sebagainya. Kita melihat bagaimana peristiwa-peristiwa itu. Tapi Nabi kita di dalam tangannya yang maha kuasa, Dia mengendalikan segala sesuatu. Dan kita bersyukur pada saat ini juga, di mana kita dikumpulkan di tengah-tengah situasi edennya setan ini, di situasi yang sudah bagaimana iblis ingin menjalankan visinya yang terakhir, menguasai dunia ini, membuat pemerintahan yang baru. Tapi sebelumnya, melalui karunia-karunia yang Tuhan bangkitkan. Dan karunia-karunia ini kalau kita melihat, Tuhan memberi pembuktian. Bagi saya sewaktu pastor kita katakan saat dia mempersiapkan khotbah dan tiang api nampak seperti Henokh lihat, bagi saya ini bukan sebuah peristiwa yang hanya kebetulan. Karena kalau Tuhan menampakkan diri, Dia punya maksud.
kalau dia menampakkan diri bahwa dia Tuhan dan membuktikan bahwa karunia ini berasal dari dia, dia punya maksud. Dan ini sebuah bagi saya sendiri sesuatu hal yang membuat harus lebih respect. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, saudaraku, bagaimana mereka kalau mereka berjumpa dengan tiang api, dengan cahaya, mereka tahu bahwa itu Tuhan. Dan mereka kadang ketakutan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan Maha Kudus, Tuhan Maha Mulia. Sehingga mereka tahu kalau kita melihat Tuhan, kita bisa mungkin binasa. Nah, lewat peristiwa-peristiwa mungkin orang lihat itu hanya sekedar, hanya sejarah, hanya sebuah kebetulan. Tapi saya percaya bagi kita mempelai wanita ini sebuah penegasan bagi kita. Supaya kita lebih semakin giat, lebih semakin respect, dan semakin menyatukan hati kita bersama. Untuk mewujudkan visi dari meterai ketujuh yang Tuhan tuangkan di zaman ini lewat mempelai wanitanya. Karena Tuhan di zaman ini kita dipakai, dipilih, ditentukan, dan dipredestinasi, dan diposisikan, dan diadopsi. Untuk itulah Tuhan memanggil kita. Jadi kita bersyukur saudaraku yang terkasih, saudara-saudaraku yang mulia, buat karunia yang Tuhan tempatkan bagi kita. Memimpin kita terlebih selalu dikumandangkan hanya butuh sebuah ketaatan yang penuh. Ketaatan yang penuh mendatangkan Roh Kudus, the token, Nabi katakan. Dan saya percaya bahwa sebuah ketaatan itu harus membuat diri kita mati bagi keinginan diri kita sendiri. Karena Tuhan mengutus seorang pemimpin bagi kita. Kalau kita melihat kegagalan-kegagalan dari bangsa Israel yang keluar dari Mesir. Saudara bayangkan 2 juta keluar dari Mesir. Hanya 2 orang yang bisa setia. Dan apa yang Nabi katakan juga saat dia menafsirkan mimpi. Saat batu itu digulingkan oleh sebuah linggis. Dan Nabi berkata tetap di situ, perhatikan. Beberapa kali dan hanya segelintir orang yang didapati setia kepada apa yang Nabi suruhkan. Dan kita percaya di zaman yang penuh dengan tipu muslihat ini, kita butuh semakin merendahkan hati di hadapan firman Tuhan. Kita butuh semakin bisa melihat apa yang menjadi kebutuhan dan kerinduan dari Tuhan, visi yang harus Tuhan laksanakan, visi yang harus Tuhan capai di zaman ini lewat mempelai wanita. Dan Tuhan menuangkan kepada karunia di zaman ini bagi kita, jemaat gereja lokal di tempat ini, malaikat jemaat di tempat ini. Haleluya. Dan saya percaya saudaraku yang terkasih, itulah kemurahan Tuhan bagi kita, sehingga bila kita bisa melihat bagaimana hujan akhir dicurahkan kepada kita untuk membuat benih yang sudah ditabur di dalam hati kita untuk naik dan naik kepada level yang lebih tinggi, karena Tuhan tidak inginkan kita tetap di dasar dan di dasar, tapi oleh firman yang sudah banyak kita makan, banyak sudah kita konsumsi, biarlah firman ini menjadi daging sekali lagi dalam tubuh manusia, di dalam bejana-bejana perkakas-perkakasnya Allah yang sudah ditentukan. Saya percaya lewat firman yang sudah Tuhan sampaikan kepada kita di zaman ini, lewat penyingkapan juga sebuah hal-hal yang sudah disampaikan hambanya mendetail bagaimana peristiwa ketujuh guru yang menyingkapkan suaranya di zaman ini, menyatakan siapa musuh kita, menyatakan bagaimana mempersiapkan diri kita. Dan biarlah kita sama-sama bersatu hati, semakin sungguh-sungguh, dan melihat apa yang menjadi kebutuhan dan merindukan untuk tetap taat seperti Yosua dan Kaleb, setia, tidak peduli apapun yang menjadi tantangan, apapun yang menjadi problema, dan bisa kita melihat bagaimana hambanya dituntun dan mempunyai sebuah kerinduan hanya ingin menegakkan firman di hati kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan kita. Dan saya juga berterima kasih sekali lagi buat hambanya, secara khusus bersama dengan keluarga saudari kami yang mulia Sister Mita,
yang begitu setia kepada keluarga kami, terlebih di saat kami menghadapi sebuah bisa dikatakan testing bagi iman kami. Kami berterima kasih di dalam hati kami yang dalam buat segala dedikasi dan doa-doa baik saudara-saudariku yang mulia, baik di perhimpunan. Dan kami bisa melihat ekspresi kasih Tuhan bahwa Allah kita tidak pernah gagal. Saya percaya Allah kita tidak pernah gagal. Di dalam peristiwa-peristiwa yang kami hadapi baik di rumah sakit, saya tetap percaya Allahnya William Branham, Allahnya Pastor Kaimber itu Rumbayan tetap sampai selama-lamanya. Kadang dokter berkata seperti itu, saya terus katakan kepada istri saya, lebih baik dengarkan firman Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Allah kita. Kalau tadi sore kami cek terakhir ada dokter tua, dan Nabi kita tidak salah berkata bahwa saya lebih percaya kepada dokter yang tua. Jadi sungguh kemurahan Tuhan. Kadang sekalipun saya berpikir tadi, walaupun apa kata dokter, saya tetap percaya. Kadang seperti Elia, dia sampai 7 kali dia berdoa 7 kali. Dia melihat udah ada belum? Dia melihat udah ada belum? Sampai segumpal aja tanda baru dia percaya. Tetap percaya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan di dalam hati saya, bagaimana sedangkan saya keluar dari sistem Babel saja bukan karena kekuatan saya. Kerinduan dia membawa saya dari Babel untuk sampai kepada tanah Kanaan. Itu bukan kekuatan saya. Lalu saya setelah di tengah jalan, ada suatu peristiwa, kok bisa saya jadi khawatir? Enggak ada ceritanya, enggak ada jalannya itu. Sebab ini programnya Tuhan. Itu yang Tuhan tanamkan di dalam hati saya. Dan itu saya bagi sama istri saya. Dengan kekuatan yang maha kuasa dia keluarkan saya. Enggak ada kepikir saya keluar dari denominasi. Enggak ada kekuatan saya berpikir untuk bisa keluar dari sana. Itu kekuatan Allah yang supranatural. Lalu sekarang dia bertekad untuk membawa saya ke tanah perjanjian saya. Lalu Tuhan izinkan di tengah jalan seperti ini. Membuat saya ciut. Untuk apa? Dan itu saya dapatkan dari hambanya yang mulia. Dengan iman yang teguh. Saya belajar selalu. Dia mengutamakan firman. Hambanya selalu mengutamakan firman. Mau bagaimana situasi kiri kanan, saya bersama dengan beliau setiap saat. Saya belajar. Kadang manusiawi ini kadang sulit untuk bisa taat lebih lagi. Tapi saya berdoa merendahkan hati, Tuhan tolong saya untuk bisa melakukan apa yang hamba-Mu sampaikan. Jadi itulah kerinduan saya dan juga tadi, apapun tadi kata dokter, di dalam hati saya Allahku tidak pernah gagal. Maupun yang Dia izinkan, tidak ada yang mustahil bagi Allah kita. Dia izinkan untuk menaikkan level iman percaya kita. Saya percaya itu. Kalau seperti hal seperti ini kita tidak bisa lulus. Bagaimana kita bisa mengucapkan firman? Tarikan yang ketiga, yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Dan itu oleh karena firman yang sudah bertumbuh di dalam hati kita. Tuhan ingin membawa kita naik ke level yang lebih tinggi. Saya katakan kepada istri saya, kadang untuk Tuhan hadir di tengah-tengah kita, kadang Dia izinkan Sadrak, Mesak, Abednego harus sampai masuk ke api. Bahkan Daniel harus sampai masuk ke gua, baru dia datang. Jadi mau apapun di sana situasi, saya tidak peduli, ini harus lahir oleh karena pertolongan Tuhan nanti. Terima kasih bukan berarti saya ingin merasa ugal-ugalan radikal, bukan. Tapi itulah yang Tuhan wahyukan dalam hati saya, membuat hati saya bersuka cita. Saya hanya katakan kepada istri saya, bersyukur saja. Bersyukur, bermazmur bagi Dia. Haleluya. Kadang seperti ini saudaraku yang terkasih. Setelah saya dengar tadi apa kata dokter, bersama dengan saudari saya yang mulia Sister Inge, kami bersuka cita bahwa Sister Esther bagus semuanya. Dia bisa melahirkan normal sekitar tanggal 15 Oktober. Bisa maju, bisa mundur. Semua posisi bagus, tidak ada masalah tensi. Dia bilang ini dokter tua. Bisa dipercaya. Nah tapi seperti ini pikiran hati saya. Kenapa perkataan dia bisa menghibur saya? Bukankah firman lebih daripada perkataan dia? Itu termuncul di dalam hati saya. Bukankah firman lebih dari perkataan dia? Sedangkan perkataan dia bisa menghibur saya. Dia katakan, ini tidak apa-apa, ini begini-begini. Sehingga yang ada sikit-sikit masih sisa-sisa, bisa lepas. Lebih lagi firman Tuhan yang disampaikan bagi kita. Allah kita lebih besar daripada dokter itu. Jadi kita bersyukur lewat testing, lewat firman yang sudah disampaikan, membawa kita naik dan naik.
Doa-doa orang percaya tidak ada yang gagal. Nabi sangat konsisten dengan berkata, bahkan yang terlemah daripada mempelai wanita bisa membuat iblis gemetar. Haleluya. Kita percaya itu oleh kemurahan Tuhan, dan yang api membuktikan bahwa pelayanan ini dari Tuhan melalui hambanya. Itu bukan hanya sekedar saudaraku. Jadi mari kita lebih erat lagi berpegang, karena kita tahu iblis sedang mengaum-ngaum di sekeliling kita untuk mengambil siapa yang lemah, siapa yang tidak pada firman. Kita kerumuni karunia, kita lebih lagi merendahkan hati satu sama lain, dukung saja terus karunia, maka karunia itu akan memimpin kita sampai kepada kekekalan. Terima kasih sekali lagi buat doa-doa saudara-saudariku yang mulia, yang terbeban dan merindukan agar kami tetap kuat menang. Dan saya percaya kita akan sampai kepada janji yang mulia, menguasai warisan-warisan kita. Terima kasih sekali lagi buat hambanya, terima kasih buat semua. Haleluya. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dialah mukjizat kita, dialah Tuhan yang mengatur langkah kita. Dan Tuhan izinkan segala sesuatunya terjadi adalah untuk supaya Tuhan dimuliakan di dalam diri orang-orang kudusnya. Dan sesuai dengan tulisan Rasul Paulus di kitab Tesalonika, inilah zamannya ketika Tuhan datang dengan nyala api bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya yang kudus dan dimuliakan di dalam diri orang-orang kudusnya. Haleluya. Sehingga situasi-situasi yang kelihatannya adalah celaka, malapetaka, kutuk, bahkan Tuhan robah menjadi berkat. Karena kita kadang perlu melihat Dia dengan lebih dekat. Amin. Seperti yang Nabi sudah katakan, itu hanyalah berkat-berkat di dalam penyamaran. Penyatuan tiga kekuatan, penunggang kuda putih, merah, dan hitam di dalam meterai keempat, penunggang kuda pucat yang namanya maut, neraka mengikuti dia. Dan sekarang sedang beredar di seluruh dunia, bukanlah kutuk, tapilah berkat yang sedang menyamar. Haleluya, untuk membawa kita betul-betul sadar dan berlindung di balik firman-Nya, dan kita betul-betul diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Anda lihat salah satu contoh. Dunia digoncangkan dan dunia dilanda ketakutan oleh dua perang besar yang sudah pernah berlangsung, yaitulah Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Dan menyebabkan jutaan manusia tewas sia-sia di dalam dua perang dunia tersebut. Bagi dunia itu adalah kutuk, celaka, malapetaka. Tetapi Tuhan mengatakan melalui nabinya, Perang Dunia I berakhir jam 11, tanggal 11, bulan 11, menit ke-11, tahun 1918. Adalah untuk tampilnya pekerja jam yang ke-11, yaitu mempelai wanita Yesus Kristus. Dan Perang Dunia Kedua mengakibatkan 6 juta Yahudi tewas sia-sia, Holocaust. 50 juta manusia tewas di selama Perang Dunia Kedua. Dan banyak kota-kota di seluruh Eropa dan tempat-tempat yang lain hancur lebur oleh bom-bom yang dijatuhkan. Amin. Tetapi itu adalah untuk membawa pulang Israel ke tanah airnya. Oh, haleluya. Dunia menyebutnya Perang Dunia I. Waduh, itu mengerikan. Dunia menyebutnya Perang Dunia II. Itu mengerikan. Tapi Tuhan oleh ketujuh guru menyebutnya sangkakala kelima dan sangkakala keenam. Oh, haleluya. Dan di Alkitab itu ditunjukkan kitab Ezra dan kitab Nehemia. Karena sesudah dua kitab itu adalah kitab Esther. Esther adalah gambaran mempelai wanita yang harus tampil sesudah dua perang itu berlangsung. Amen. Lihat, celaka bagi dunia, berkat bagi mempelai wanita. Amin. Kalau saudara menangkap pewahyuan ini di bawah hujan akhir, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekalipun pikiran daging ini terus berperang untuk selalu berusaha menang, mengalahkan setiap penafsiran pribadi, mengalahkan setiap penalaran dan pertimbangan manusia,
dan selalu untuk menatap janji dan berdiri di atas kebenaran firman Tuhan. Sebab bagaimanapun jalan ceritanya, hasil akhirnya adalah kebenaran adalah menang. Kebenaran pasti menang. Itu hasil akhirnya. Jadi mari kita berpihak senantiasa kepada sang kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran, dan kebenaran itulah yang menguduskan-Mu, dan di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Dan Roh Kudus dicurahkan adalah untuk memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Terpujilah nama Tuhan, baik kesaksian, baik apa yang disampaikan oleh Brother Rinto. Dan sebelum saya serahkan pada yang lain, saya bacakan satu kutipan Brother Branham terkait dengan hujan awal dan hujan akhir. Seperti yang sudah dicetak di kalender saudara, bagi yang belum dapat bisa meminta untuk dikirimkan, walaupun kalender itu adalah kalender 2019, tapi bukan soal kalendernya, tapi adalah isi kalender tersebut. Biasanya kalau kalender-kalender yang lain kan, kalender 2000 sekian, 19 sekian sudah selesai ya, sudah dibuang atau untuk sampah atau untuk yang lain. Yang ini tidak, karena ada kutipan dan nas kitab suci di situ. Di khotbah benih tanda akhir zaman, the end time sign seed bahasa Inggrisnya, tahun 1962. Masih ingat? Nabi katakan di sini, hujan awal dan akhir akan turun di musim yang sama, di zaman kita. Nah, kata awal di dalam kata Ibrani, diambil dari leksikon Ibrani, Anda temukan. Kata Ibrani untuk kata awal artinya adalah maureh. Bahasa Ibraninya awal itu adalah maureh. Maureh artinya pengajaran. Akan turun suatu hujan pengajaran, teaching rain. Apakah itu? Menempatkan benih-benih itu di dalam bumi. Itulah yang sudah terjadi. Sebab ini adalah khotbah tahun 1962. Amin. Itu adalah menaburkan benih. Apakah yang sudah berlangsung? Ya, kita mendapati bahwa sudah ada hujan pengajaran yang berlangsung. Bagi jemaat baptis, mereka bilang di tahun-tahun itu, 1 juta lagi di tahun 44. Mereka mengharapkan jumlah jemaat mereka menjadi 1 juta. Itu adalah target mereka, goal mereka. Menambah anggota-anggota jemaat. Kebangunan-kebangunan besarnya yang dilakukan oleh Billy Graham, penginjil besar kita itu, lihat apa yang sudah dilakukannya. Lihatlah Oral Robert dan orang-orang Pentakosta. Sudah ada hujan pengajaran yang berlangsung. Billy Graham menaburkan benih. Organisasi atau denominasi. Oral Robert menaburkan benih organisasi. Pentakosta dalam hal ini. Karena Billy Graham itu sifatnya adalah penginjilan. Sudah ada hujan pengajaran nasional. Komunisme ditaburkan di antara orang-orang setiap bangsa. Lihat, hujan pengajaran komunisme pun sudah ditaburkan. Dan sudah berakhir di tahun 1962. Masih ingat? Perang Vietnam, Perang Korea Utara, krisis Kuba tahun 1961, Berlin, Jerman Timur, semuanya di bawah tahun 1963. Amin. Dan sudah berlangsung di masa era-era itu. Sedikit menyinggung ini. Kita sekarang kan 1 Oktober. Tadi malam 30 September. Di negeri kita pada ribut soal isu PKI, gerakan PKI baru, era PKI baru. Oh alah, yang ngomong itu pun tak ngerti apa yang diomongkan. Ya kan? Masa menabur benih komunisme sudah selesai. Sekarang yang ada adalah menuai apa yang ditabur. Lah kok masih bilang ada gerakan baru. Apa yang baru? Benihnya sudah ditabur kok masih ada yang baru. Macam mana kayak gitu?
Nggak usah khawatir, saya hanya menyinggung sedikit, hanya untuk ngetawain mereka aja. Karena lagi viral di YouTube, di internet, di mana-mana lagi viral itu. Ya kan? Saya ulangi lagi, apa yang dikatakan Brother Branham. Sudah ada hujan pengajaran nasional, komunisme ditaburkan di antara orang-orang setiap bangsa. Lihat, sudah ditabur. Jadi yang ada sekarang adalah menuai. Artinya menuai adalah benih yang dihasilkan sekarang sesuai dengan benih yang sudah ditaburkan. Sudah ada kebangunan Romawi. Amin. Apakah Anda tahu apa yang terjadi? Jika mereka mengembalikan bagian barat atau bagian timur dari Berlin, itu menempatkan komunisme atau yang saya maksudkan kekaisaran Romawi tepat di dalam lingkaran tua itu. Maka itu merupakan di masanya Yesus dulunya. Kayaknya kata-katanya kurang pas ini. Kurang enak dibaca ini. Tolong penterjemah membuatnya lebih bisa dimengerti. Nanti saya akan bantu. Yang dimaksudkan di sini ya, Brother Branham maksudkan adalah, Brother Branham sudah mengatakan di tahun 1962 tentang kebangunan rohaninya Romawi. Ketika benih Romawi juga ditaburkan, lihat ketika tembok Berlin runtuh. Dan kapan tembok Berlin runtuh? Karena Berlin dibagi dua, Jerman dibagi dua, Jerman Barat, Jerman Timur pada waktu itu. Jerman Timurlah komunisme, Jerman Barat adalah kapitalisme, demokrasi dan lain sebagainya, apapun yang disebut, padahal salah semuanya. Dan ketika tembok Berlin runtuh, maka komunisme pun juga melorot kekuasaannya. Tapi tidak meruntuhkan komunisme, justru sebaliknya. Kekaisaran Romawi bangkit lagi. Seperti dulunya di masanya Yesus. Haleluya. Kapan tembok Berlin runtuh? 1989. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Dan 1991-1992, maka Uni Soviet runtuh kekaisaran itu. Pada waktu dipimpin oleh pemimpinnya yang bernama Michael Gorbachev. Terjadi reformasi di zaman itu. Saya lanjutkan kutipan ini. Ada sebuah kebangunan yang sedang berlangsung. Apakah itu? Sebuah penaburan. Anda tidak mendengar lagi begitu banyak tentang Billy Graham, begitu kan? Bagaimana dengan Oral Roberts maksudnya? Bagaimana dengan mereka yang lainnya? Lihat, ada 3 penabur. William Branham menaburkan benih firman, Billy Graham menaburkan benih denominasi, dan Oral Roberts menaburkan benih Pentakosta. Saya lanjutkan lagi. Anda tahu api kebangunan rohani besar sedang tidak menyala, tidak sedang menyala. Artinya adalah mulai redup. Ya. Apakah itu? Itu adalah tanda benih akhir zaman. Firman-firman sudah ditaburkan. Haleluya. Apakah itu? Denominasi akan menuai denominasi. Itu membuat mereka berkonfederasi bersama-sama, menyatu bersama-sama. Amin. Sebelum disatukan, mereka ditaburkan. Sebelum awan menyatu untuk menurunkan hujan, awan tercerai-berai. Dan ketika angin menyatukan awan, maka hujan turun. Dan ketika benih denominasi dan organisasi sudah ditaburkan, maka ketika hujan akhir turun, membuat keduanya menyatu di dalam konfederasi gereja atau yang disebut di Wahyu 13 patung binatang. Ada amin? Yang menjalankan akan pelayanan atau menjalankan apa yang dulunya dijalankan oleh binatang tersebut, yang tidak lain adalah Romawi dan yang menjadi kepausan Roma. Saya lanjutkan lagi. Tetapi firman Allah juga sudah ditaburkan. Dan ketika roh Allah mulai tercurah, firman Allah akan hidup di dalam umat. Haleluya.
dan mempelai wanita palsu itu yang sudah berbuat jinah di luar sana dan membawa dirinya masuk ke dalam kredo-kredo dan menjual hak kesulungannya akan menuai apa? Menuai sebuah konfederasi gereja, patung binatang yang akan diikat dan dibakar seperti semak duri dan rumput duri. Wahyu 13. Lalang diikat berberkas-berkas lebih dahulu dan kemudian gandum akan dikumpulkan dan akan dibawa masuk ke lumbung pengangkatan. Saya lanjutkan. Tetapi di mana firman sudah ditaburkan ke dalam hati umat. Haleluya. Tetapi di mana firman Allah sudah ditaburkan ke dalam hati umat. Amin. Saya berhenti dulu di sini. Coba naik ke atas. Di bagian yang awal. Maureh artinya pengajaran. Akan turun suatu hujan pengajaran. Apakah itu? Menempatkan benih-benih itu di dalam bumi. Menempatkan benih-benih itu di dalam bumi. Bicara bumi. Bicara Kejadian 1. Kemudian kita turun ke bawah lagi. Ke yang tadi. Tetapi di mana firman Allah sudah ditaburkan ke dalam hati umat. Bumi Anda dan saya. Amin. Bumi Anda dan saya. Itu akan menuai seorang mempelai wanita bagi Kristus. Sepasti saya sedang berdiri di sini. Tanda-tanda akhir zaman. Bagaimana Anda ditaburi benih? Oleh khotbah firman. Oleh pengkhotbah. Dan kemudian Roh sendiri yang akan mematangkan Anda. Menuai. Jadi perjalanan hidupmu dari Anda ditaburi sampai benih firman di dalam dirimu menjadi matang dan menghasilkan mempelai wanita di dalam dirimu masing-masing sebagai anggota-anggota mempelai wanita, itulah tanda akhir zaman. Tidakkah Anda berbahagia bahwa dirimu adalah tanda akhir zaman? Haleluya. Jadi apa yang harus Anda dan saya lakukan? Berdoa di dalam desperasi. Tuhan, jika akulah benihmu, jika firmanmu sudah kau taburkan melalui khotbah firman ke dalam hatiku, biarlah tanah hati ini Tuhan, lembut dan subur, dan bertumbuh dengan baik, dan sebelum kau datang akan menghasilkan buah seperti benih yang sudah ditaburkan. Maka Anda menjadi bagian dari pohon mempelai wanita yang sudah dipulihkan. Anda matang di posisi Anda. Haleluya. Amin. Anda matang di posisi Anda. Dipilih, dipanggil, diurapi atau dibaptis Roh Kudus dan ditempatkan. Anda matang di posisimu. Anda matang sebagai suami, Anda matang sebagai istri, Anda matang sebagai jemaat, Anda matang sebagai pengerja, Anda matang di dalam posisi Anda, di dalam tubuh Kristus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Ya. Itulah pengilhaman yang Tuhan berikan untuk saya bacakan dari kutipan itu. Saya harapkan Anda bisa mengerti. Begitu caranya Anda membaca khotbah Nabi. Perhatikan yang di atas, perhatikan bagaimana dia menguraikan, dan lihat dia akan kembali lagi kepada apa yang sudah dinyatakan di atas. Dan kemudian Anda hubungkan itu. Lihat, menaburkan benih. Brother Branham mengkhotbahkan tentang penginjilan. Penginjilan akhir zaman. Itulah khotbah Brother Branham yang dikhotbahkan tahun 1960, angkat jari. 60 judulnya adalah penginjilan akhir zaman. 1960. Ada yang 3. 60. Ayo serentak. Ada yang 2. Oke, ada yang 2. Ayo ini sekarang saya tanya, 62 atau 63? 62. Ya kan?
Dan semuanya selesai di tahun 62. Yang berikutnya adalah hujan akhir. Dan lihat di bawah hujan akhir. Lihat khotbah Nabi tahun 1965. Memilih seorang mempelai wanita. Jadi ketika Anda menerapkan penginjilan akhir zaman, siapa yang mau diinjili? Dan siapa yang akan menerima Injil firman itu? Hanya mempelai wanita. Amin. Kalau saudara berpikir, kenapa kok Nabi nggak mengkhotbahkan memilih seorang mempelai wanita di bawah tahun 63 ya? Anda harus tahu kronologinya. Anda harus tahu urutan-urutan sesuai dengan nubuatan kitab suci. Hujan awal menaburkan benih, hujan pengajaran, baru yang berikutnya adalah hujan penuaian Roh Kudus itu sendiri untuk mematangkan. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Baik, yang berikutnya silakan. Siapa yang ingin berbagi kesaksian, baik juga berkat-berkat. Salam Pastor. Salam. Sister Desi, silakan dari Ya, Salatiga. mohon maaf, nggak bisa nampilkan Pastor Ya, no problem. gambarnya karena di sini mati lampu. Oke. Baik, yang penting suaranya. Ya, ini saya mau bersaksi, Pastor. Mohon maaf sebelumnya kalau kesaksiannya agak terbata-bata bicaranya. Ya. Ya, sebenarnya sih kesaksian ini sudah pernah saya sharingkan ke Kak Inge ya. Cerita fellowship bersama beberapa hari yang lalu. Terus kata Kak Inge, kenapa Mbak nggak Zoom aja sekalian fellowship gitu, membagikan kesaksiannya gitu. Terus aku bilang, malu lah Kak Inge gitu. Terus Kak Inge bilang, jangan sampai berkat yang Mbak dapat itu terputus dan jangan biarkan iblis menang gitu. Terus aku bilang, iya ya Kak Inge gitu. Pokoknya Mbak ingat, kalau misalkan Mbak itu malu atau apapun itu, kata Kak Inge bilang, itu berarti iblis. Dibilang Kak Inge gitu. Akhirnya saya jadi memberanikan diri. Tajam dan keras. Kenapa, Pastor? Enggak, lanjut Sister. Lanjut aja. Ya. Terus akhirnya saya memberanikan diri memberi kesaksian ini. Kesaksian itu waktu Pastor mau mengadakan khotbah di Filipina itu. Sebetulnya kan Pastor mungkin tahu sendiri saya bahasa Inggris itu memang tidak bisa untuk berbahasa Inggris. Ya. Ya, itu memang kekurangan saya, memang saya tidak bisa bahasa Inggris. Tapi setelah Pastor memberikan pengumuman di Zoom, di Telegram itu, katakan bagi yang ingin ikut beribadah, nanti Zoom dibagikan linknya. Gitu. Dalam hati saya, kok pengen ya ikut ibadah. Tapi kan saya tuh nggak bisa bahasa Inggris, gitu. Terus akhirnya ya udahlah, nggak usah gitu. Secara manusiawinya itu saya bilang udah nggak usah gitu, nggak bisa. Oh, gitu. Tapi hati kecil saya itu selalu ikut aja gitu. Sampai akhirnya saya telepon ke Sister Fanny, ikut nggak ibadah? Aku ikut Mbak. Gitu. Aku nggak usah lah ya, gitu kan. Terus kata Fanny, ya Mbak ikut aja. Ya Tuhan udah menggerakkan Fanny untuk menegur saya. Mbak ikut aja, duduk aja gitu. Akhirnya saya ikut ibadah. Dari awal pertama ikut ibadah itu, ya saya nggak mengerti. Karena bahasanya mereka campur-campur dan memang ya, bahasa tepat Tagalog sekali. Ya. Terus akhirnya ya udah saya duduk aja, dengarkan. Dan saya TG ke Sister Mia waktu itu. Sister Mia, saya minta tolong dong gitu. Kalau bisa nanti kalau ada pastor ayat-ayat yang dibacakan, tolong kasih tahu saya. Karena saya nggak bisa, nggak ngerti gitu. Terus Sister Mia bilang, oke Mbak, nanti saya kasih tahu. Nah pas lagi selesai, pas lagi ibadah itu,
eh, apa yang pastor khotbahkan, apa yang pastor berikan ayat-ayat itu sebelum Sister Mia memberikan itu ayat, pastor bacakan itu Alkitab saya sudah terbuka di Roma 9 ayat 32 yang pastor bacakan itu. Itu tepat sekali apa yang pastor bacakan. Dan apa yang pastor khotbahkan itu bahasa Inggrisnya itu saya mengerti semua. Apa yang pastor khotbahkan itu, puji Tuhan, saya mengerti gitu. Haleluya. Dan jadi ya benar ya gitu, kuasa Tuhan itu, Roh Kudus menuntun saya. Saya selalu diajarkan sama pastor percaya dan peka terhadap tuntunannya Roh Kudus gitu. Akhirnya ya itulah gitu kan, kemarin itu apa yang pastor khotbahkan, dan sebelum Sister Mia memberikan ayat-ayatnya itu saya sudah tahu apa artinya, kitab-kitab apa yang dibuka itu saya udah tahu. Padahal sebenarnya saya tidak bisa mengerti bahasa Inggris. Teringat zaman dulu waktu ketemu Brother Claude pertama kali, pastor mungkin tahu, Brother Claude datang, saya lari. Saya takut dia ajak ngobrol bahasa Inggris. Kalaupun saya diajak ngobrol bahasa Inggris pasti teriak, Pastor, kalau enggak Mas Iwan gitu. Karena memang nggak bisa. Tapi kalau kemarin itu karena kerinduan saya pengen mencoba gitu. Kata pastor, teringat omongan pastor, walaupun tidak ngerti, walaupun tidak bisa, tetap dengarkan khotbah-khotbah Nabi. Ya. Itu pasti akan, Roh Kudus pasti akan menuntun. Amin. Saya lakukan gitu. Maksudnya pas kemarin itu, ya teringat pastor. Masa sih saya udah niat pengen mendengarkan, masa Roh Kudus tidak menuntun saya gitu. Akhirnya kerinduan saya tuh memang pengen gitu. Kemarin itu ikut ibadah itu memang benar-benar. Biasanya kan kalau pastor khotbah bahasa Inggris ya udahlah, nggak usah ikut, memang nggak ngerti gitu kan. Tapi kemarin itu kerinduan memang benar-benar, keinginan saya itu memang benar gitu. Akhirnya ya puji Tuhan, Roh Kudus tuntun saya sehingga saya bisa mendengarkan, walaupun hanya kadang ada beberapa yang tidak saya mengerti, saya buka Google Translate. Puji Tuhan semua bisa lancar. Mendengarkan dengan baik, Pastor. Puji Tuhan, terima kasih. Itu aja, Pastor, kesaksian saya. Haleluya, puji Tuhan, Sister Desi. Sebuah kesaksian yang manis, yang mengagumkan, dan kelihatannya sederhana, kelihatannya hanya kesaksian yang orang Medan bilang ecek-ecek, atau mungkin biasa aja. Tapi Alkitab sudah menerangkan dan Nabi sudah mengajarkan, jangan anggap enteng hal-hal yang kecil. Anda harus belajar untuk melihat Roh Allah bergerak. Bahkan di dalam perkara-perkara yang kecil, karena dari yang kecil Tuhan akan perlihatkan perkara yang besar. Jadi hal yang seperti ini adalah hal yang supranatural. Walaupun itu baru dialami oleh Sister Desi. Dan saya tahu persis sejarah beliau, karena Sister Desi adalah ipar saya. Ya kan? Jadi kalau dulu, misalkan contoh, Brother Claude tinggal di Depok, dan kemudian dia butuh sesuatu, dan di situ hanya ada Sister Desi sama ibu. Dua-duanya sama sekali tak bisa berbahasa Inggris. Taunya hanya yes, no, dan thank you. Dan God bless you, dan good night, hanya itu aja. Jadi ketika Brother Claude ngajak keduanya ngomong, karena Brother Claude perlu, bukan mau cerita, langsung Sister Desi teriak, Mas Ito, Mas Iwan, atau siapapun yang bisa dipanggil untuk meminta pertolongan. Ya, jadi saya tahu persis sejarahnya, jadi memang Sister Desi tidak bisa berbahasa Inggris, dan hal ini bisa terjadi karena Roh Kudus sedang bergerak di tengah-tengah kita untuk memperlihatkan sesuatu hal yang di luar elemen kemampuan manusiawi. Karena firman Tuhan senantiasa dinyatakan
di dalam suatu hal yang misterius, di dalam suatu hal yang supranatural, yang ilahi, dan jika itu datang dari Dia, maka Tuhan memiliki suatu maksud yang jelas. Sehingga ketika Sister Desi tadi katakan membuka Roma 9 ayat 32, dan dari situ juga saya membacakan nas kitab suci untuk khotbah ke Brother Raymond kemarin, Roma 9 ayat 30 sampai 33, maka itu artinya adalah sebuah penegasan. Haleluya. Sama seperti ketika kita memulai seri khotbah pembahasan apakah ini tanda kesudahan itu tuan-tuan. Siang harinya Brother Sancho menelepon saya dan mengatakan, saya baru saja selesai membaca khotbah tersebut. Dan baru saja membaca telegram pastor yang menyuruh kami untuk membaca dan mempelajari khotbah apakah ini tanda kesudahan itu tuan-tuan. Lihat, dan saya katakan sama Brother Sancho, itulah penegasan dari Roh Kudus. Dan kemudian kita menyelesaikannya dalam 10 seri. Haleluya. Tuhan, ingat, apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam diri Brother Branham, Dia akan mengerjakan di dalam diri kita, di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan. Walaupun ukurannya tidak akan sebesar seperti Brother Branham. Tetapi di dalam suatu kapasitas ukuran tertentu, kita bisa melihat Allahnya Branham tetap Allahnya mempelai wanita. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Dan saya masih ingat berbicara tentang ketidakmampuan berbahasa. Ketidakmengertian untuk mengerti sebuah bahasa. Saya masih ingat ketika seorang tua di antara kita yang sudah mendahului, yaitu Opung Moses yang ada di Nagasaribu, dia pun juga begitu. Tidak mengerti bahasa Indonesia. Taunya bahasa Batak. Tapi Tuhan di dalam beberapa khotbah, Tuhan membuka telinganya dan membuat Opung ini bisa mengerti bahasa Indonesia ketika saya berkhotbah. Dan itulah hal yang Tuhan ingin nyatakan kepada kita, bahwa Tuhan sanggup untuk membuka telinga, untuk mengerti akan bahasa surgawi. Amin. Tuhan sanggup untuk membuka mata rohani kita, untuk bisa melihat Yesus penyempurna iman kita, dan program Yesus di akhir zaman melalui kehidupan kita. Dan masih ingat, Opung kita yang di Pergambiran, yang tidak terlalu pandai berbahasa Indonesia, tapi ketika memberikan kesaksian di fellowship kita beberapa waktu yang lampau, dengan sangat lancar beliau berbahasa Indonesia. Dan bisa kita mengerti dengan sangat jelas, tanpa perlu menunggu pewahyuan. Haleluya. Ya kan? Anda lihat, apa itu yang menggerakkan? Siapa yang mengerjakan? Saya yakin, hati yang murni, hati yang percaya, maka Roh Kudus turun dan mencari hati yang seperti itu. Haleluya. Sehingga apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia, maka Tuhan turun. Kita berjalan di bawah visi meterai ketujuh. Dia turun menyatakan dirinya, dan apa yang kita butuhkan, Dia penuhi. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan, melalui kehidupan saudara dan saudari. Percaya saja, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya, tidak ada yang terlalu sukar bagi Allah kita. Dan dia katakan perkataan itu di Kejadian 18. Dan Kejadian 18 adalah Wahyu 10. Dan Kejadian 18 adalah Abraham dan Sarah. Kejadian 10 adalah Branham dan mempelai wanita, Sarah di akhir zaman. Adakah yang terlalu sukar bagi Allah kita? Allahnya Branham, Allahnya mempelai wanita, Allahnya Abraham, Allahnya Sarah. Amin. Glory Jesus. Dia tetap Tuhan yang sama. Percaya saja dan jangan bimbang. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih buat kesaksian itu lagi Sister Desi, dan saya percaya itu akan mengilhami saudara-saudari yang lain, sehingga tidak ada yang perlu merasa malu seolah-olah kesaksian saya, berkat yang mau saya ceritakan hanya kecil-kecil aja kok. Justru yang kecil inilah yang ingin kita lihat.
Kalau yang besar-besar justru saya ragu. Kenapa ragu? Hanya nabi yang besar. melalui pelayanan tunggal menggoncangkan seluruh dunia. Kalau sempat di sini melalui ada pelayanan tunggal di sini menggoncangkan seluruh dunia, saya ragu itu. Ini adalah pelayanan tubuh melalui banyak anggota mempelai wanita. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Baik, yang lain silakan. Langsung saja dibuka mic-nya.